Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Febi Pujiawati dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi kebidanan sarjana terapan. Hari ini saya akan membahas tentang beberapa contoh soal untuk uji kompetensi kebidanan. Yang contoh soalnya berupa fitnet beserta pembahasannya. Untuk materinya tentang episiotomi. Harap diperhatikan ya teman-teman semuanya. Mari kita mulai di soal yang pertama. Ini dia soalnya. Seorang perempuan G2P1A0 umur 26 tahun sedang bersalin di rumah sakit. Hasil pemeriksaan sebelumnya TBC 4000 gram, DCC 145 kali per menit. Secara teratur, kepala janin sudah lahir tetapi terlihat terperangkap di bawah simfisis dan dagu bayi menekan perineum. Bidan melakukan perluasan jalan lahir. Apakah tindakan yang dilakukan oleh bidan? A. Mengatur posisi ibu. B. Melakukan episiotomi. C. Membimbing ibu mengedan. D. Melakukan masase perineum. E. Memantau denyut jantung janin. Mari kita lihat jawabannya. Teman-teman sudah pada menjawab? Udah tahu jawabannya? Ya, jawabannya yang benar adalah B, melakukan episiotomi. Untuk pembahasannya, kita lihat dari kasus. Disebutkan bahwa bidan melakukan perluasan jalan lahir. Nah, tindakan tersebut adalah tindakan episiotomi. Dan salah satu penyebab dari tindakan tersebut dalam kasus disebutkan hasil pemeriksaan sebelumnya TBC 4000 gram. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diperkirakan bahwa bayi yang dilahirkan adalah bayi besar. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Ini dia soalnya. Seorang perempuan umur 21 tahun G1P0A0 umur kehamilan 38 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sakit pinggang menjalar ke perut bagian bawah sejak 3 jam yang lalu dan ingin melahirkan anak pertamanya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, keadaan umum ibu baik, tekanan darah 120/80, nadi 85 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 21 kali per menit, DCC 140 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik, TFU 30 cm, presentasi kepala, punggung di sebelah kanan, dan sudah masuk PAP. Dari hasil pemeriksaan dalam, porsio tipis lunak, kepala berada di HUJ3, permukaan 10 cm, presentasi ubun-ubun kecil di sebelah kanan, selaput ketuban negatif. Ibu sudah siap untuk meneran, tetapi keadaan perineum ibu kaku. Setelah 60 menit, ibu meneran, bayi belum juga lahir, tetapi kepala bayi sudah terlihat di introitus vagina sekitar 3 cm. Apakah tindakan yang dilakukan oleh bidan? A. Cek DCC. B. Melakukan amniotomi. C. Melakukan episiotomi. D. Melakukan periksa dalam. E. Melakukan masase perineum. Kita lihat jawabannya. Teman-teman pastikan jawab dengan benar. Untuk jawabannya yaitu C. Melakukan episiotomi. Untuk pembahasannya, dari kasus disebutkan bahwa keadaan perineum ibu kaku dan dapat menyebabkan persalinan kala dua terhambat. Oleh karena itu, bidan melakukan episiotomi guna mempercepat persalinan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh ibu dan bidan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini dia soalnya. Seorang perempuan G1P0A0 umur 23 tahun sedang bersalin di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, keadaan umum ibu baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 21 kali per menit, DCC 142 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Tinggi fundus uteri 30 cm, presentasi bokong, punggung di sebelah kanan, dan sudah masuk pintu atas panggung. Dari hasil pemeriksaan dalam,
Porsio teraba tipis lunak, teraba bokong berada di Hodge 3, pembukaan 10 cm, selaput ketuban negatif. Ibu sudah siap untuk meneran, tetapi perineum ibu kaku. Setelah 60 menit ibu meneran, bayi belum juga lahir. Apa faktor janin dari kasus tersebut? A. Bayi besar. B. Letak lintang. C. Distosia bahu. D. Letak sungsang. E. Presentasi muka. Teman-teman jawab ya. Teman-teman sudah pada menjawab? Untuk jawaban benarnya yaitu D. Letak sungsang. Untuk pembahasannya, dalam kasus disebutkan bahwa faktor penyebab dari bayi yaitu letak sungsang dilihat dari hasil pemeriksaan seperti presentasi bokong, dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam, teraba bokong dan bokong berada di Hodge 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini dia soalnya. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, sedang bersalin masuk kala 2 di PMB dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis, perasaan ingin BAB. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, DCC 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Perineum kaku. Bidan melakukan perluasan jalan lahir ke arah bawah dan menjauh rektum. Apa jenis tindakan yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Cek DCC. B. Episiotomi. D. Amniotomi. D. Periksa dalam. E. Cek kontraksi uterus. Teman-teman jawab ya, dan pastikan jawaban teman-teman benar. Untuk jawaban benarnya yaitu C. Episiotomi. Untuk pembahasannya, dari kasus disebutkan bahwa bidan melakukan perluasan jalan lahir ke arah bawah dan menjauh dari rektum. Tindakan tersebut ialah episiotomi. Dari hasil pemeriksaan disebutkan bahwa salah satu penyebab dari tindakan episiotomi yaitu perineum kaku. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini dia soalnya. Seorang perempuan umur 28 tahun, G2P1A0, umur kehamilan 38 minggu, sedang bersalin masuk kala 2 di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kepala janin sudah lahir tetapi tetap berada di dekat vulva. Dagu tertarik dan menekan perineum. Tarikan kepala gagal melahirkan bahu yang terperangkap di belakang simfisis pubis. Bidan melakukan perluasan jalan lahir ke arah bawah dan menjauh rektum. Apa faktor penyebab dari tindakan tersebut? A. Presentasi muka. B. Letak sungsang. C. Distosia bahu. D. Letak lintang. E. Bayi besar. Jawaban benarnya yaitu, untuk jawabannya yaitu C. Distosia bahu. Untuk pembahasannya, dalam kasus disebutkan bahwa keadaan yang dapat dikenali dari distosia bahu yaitu kepala sudah lahir tetapi tetap berada di dekat vulva, dagu tertarik dan menekan perineum, tarikan pada kepala gagal melahirkan bahu yang terperangkap. Maka dari itu, faktor penyebab tersebut, bidan harus melakukan tindakan perluasan jalan lahir melalui episiotomi. Nah, saya memiliki video pembahasan yang lebih jelasnya mengenai episiotomi. Harap diperhatikan ya. If you are having a vaginal delivery, your doctor may perform an episiotomy to enlarge the vaginal opening. During pregnancy, your baby grows inside your uterus or womb and is nourished by the placenta. When your baby is ready to be born, labor begins. During labor, your uterus squeezes or contracts to push your baby through the open cervix and into the vagina, which expands to allow your baby to pass through and be born. An episiotomy may be done in an effort to avoid spontaneous tearing during delivery if your baby is large or in the breech position, labor is going too quickly,
or if instruments such as forceps or a vacuum extractor are needed to remove your baby from the birth canal. An episiotomy may be done to help speed up delivery if your labor is going too slowly or if you or the baby are in distress. If you have not already received anesthesia before your delivery, your doctor will inject medication to numb your vaginal opening and perineum, which is the area separating the vagina and anus. Using surgical scissors, your doctor will make a 1 to 3 inch midline or mediolateral incision in the perineum. A midline incision extends straight down from the vagina toward the anus. A mediolateral incision is made on an angle from the vagina in the direction of the anus. The benefit of the mediolateral incision is that it is less likely to tear through to the anus. The downside, however, is that it can also be more painful and take longer to heal. Once your doctor delivers your baby and the placenta, he or she will close the episiotomy incision with stitches. These stitches will be absorbed by your body and do not need to be removed. An episiotomy usually heals without complications, although it may take several weeks. Within the first 24 hours, your nurse will likely help you apply ice packs to the stitches. Demikian video contoh soal BigNet beserta pembahasannya mengenai episiotomi. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.